Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga sore hari ini, evakuasi santri Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo masih tetap berlangsung. Setelah beberapa hari yang lalu terjadi runtuhan dahsyat yang mengakibatkan beberapa santri tertimbun berada di runtuhan musola Al-Khazini. Yang menjadi cerita luar biasanya, ada salah satu warga yang ada di Buduran Sidoarjo di setiap hari Jumat selalu berbagi solidaritas dengan santri-santri Al-Khazini Buduran Sidoarjo, yang tidak menyangka ini adalah video terakhir kalinya bersama dengan santri Al-Khazini sebelum terjadinya runtuhan tersebut, tepatnya di hari Jumat, kemudian Sabtu, Ahad, Senin baru terjadi tragedi tersebut. Dan ini adalah video untuk pertama kali beliau mengabadikan yang sebelum-sebelumnya tidak terpanti untuk membuat video. Namun entah kenapa, kata beliau, ini di hari itu membuat video itu. Dan ternyata baru terjawab 4 hari kemudian terjadi runtuhan dahsyat tersebut. Alfi Ainiyah. Mbak Alfi Ainiyah, warga desa Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo, yang beliau sangat dekat ya dengan santri-santri santri-santri Al-Khazini Buduran Sidoarjo yang beberapa hari lalu, hampir 1 minggu ini, terkena musibah atas runtuhnya musola daripada Al-Khazini, yang sampai detik ini masih terus dilakukan pencarian oleh pemerintah gitu ya. Dalam hal ini adalah Basarnas dan seterusnya. Nah, bagaimana jenengan menyikapi adanya musibah ini, mengingat jenengan ini lumayan dekat dengan santri-santri karena hampir setiap minggu ya, tiap hari Jumat jenengan mengadakan solidaritas makan gratis terhadap teman-teman Al-Khazini itu. Bagaimana jenengan menyikapi musibah ini? Kita sebagai warga sekitar Pondok Al-Khazini dan juga kami sekeluarga yang biasa setiap hari Jumat bertemu dengan santri-santri itu benar-benar merasa kehilangan dan berduka sekali. Bahkan umi saya sendiri kemarin tahu berita seperti itu langsung merasa sedih dan nangis karena tahu kondisi anak-anak masih kecil-kecil, terus kondisi sholat dengan kondisi bangunan runtuh seperti itu, tidak membayangkan gimana posisi anak-anak seperti itu. Jadi kita di sini kami sekeluarga ya cuman bisanya hanya menyampaikan berbelasungkawa kepada untuk keluarga yang sudah ditinggalkan, dan semoga untuk keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, untuk almarhum insya Allah surga jaminan untuk anak-anak. Amin, amin. Ini jenengan turut berduka ya, berduka cita atas kewafatan teman-teman santri yang jenengan seringkali melihatnya di hari Jumat itu. Nah, memang agenda setiap hari Jumat itu ada makanan gratis tuh, benar di sini ya, di rumah jenengan ini? Iya, benar. Itu atas inisiatif siapa itu? Gini, awalnya itu sebelumnya almarhum kakak saya itu biasa Jumat berkah itu ditaruh di masjid. Karena waktu tahun 2021, 2020-21an lah kurang lebih itu ada musibah corona kalau nggak salah ya. Nah itu akhirnya kita sekeluarga inisiatif, daripada ditaruh di masjid, ditaruh di depan rumah Jumat berkah untuk anak-anak santri. Ternyata antusias anak-anak sangat banyak. Setiap hari Jumat kan anak-anak santri itu dari pondok Buduran ke pesarian kiainya itu kan lewat depan rumah. Alhamdulillah kalau anak-anak sebelum sholat Jumat lewat, diambili makanannya. Awalnya hanya bikin 20 bungkus, terus ditambah lagi sampai terakhir itu 200 bungkus. Ya, akhirnya 200 bungkus itu Umi ngerasa capek karena nggak ada tenaga untuk bungkus. Akhirnya gimana kalau anak-anak makan di tempat dengan memberi makan soto ayam seperti itu. Kadang kalau ada inisiatif lain kadang bikin mie ayam atau bakso. Itu setelah anak-anak tahu makan di tempat rame, jadi kita itu tambah antusias banget kita sekeluarga. Dan
alhamdulillahnya lagi kita nggak pernah minta donasi dari siapapun. Dari kita dari keluarga sendiri. hanya dari keluarga sendiri, dari anak-anaknya Umi saya sendiri, tanpa ada bantuan donasi dari siapapun. Masya Allah. Tapi terkadang kalau waktu saya bikin status gitu, ada yang bilang aku boleh titip donasi gitu. Akhirnya dengan senang hati kita nerima. Ya. Jadi tanpa kita meminta pun kadang kalau ada orang memberi donasi ya kita terima. Jadi gak ada paksaan dan gak ada tuntutan kepada warga sekitar pun gak ada. Tapi alhamdulillahnya juga setelah kita istiqomah, alhamdulillah nggak pernah libur lah istilahnya. Kalau memang nggak ada udzur apapun, kita selalu istiqomah membuat Jumat Berkah. Ada hikmahnya tersendiri. Warga sekitar itu juga berbondong-bondong ikut membuat Jumat Berkah untuk santri. Nah ya saya juga melihat itu. Iya, jadi terkadang ada ibu-ibu datang ke rumah menanyakan, Bu, apakah santri sudah lewat? Karena sudah buat nasi kotak untuk dibagikan ke santri. Jadi kita merasa, ya Allah, Ikut terpantik gitu ya, iya, melakukan benar, kebaikan. benar, gitu. Dan itu berlangsung berapa tahun berarti otomatis? Alhamdulillah kita berarti mulai tahun 2021 kehitungnya sekarang sudah hampir 4 tahun. 4 tahun lebih ya. Iya. Lalu bagaimana dengan situasi kondisi yang sudah tidak lagi seperti dulu? Nah, Sekarang ini. sudah diliburkan dan tidak Iya. tahu kapan santri lagi kembali, tidak tahu itu bagaimana. Nah itu kita menyikapi dengan ada. Kemarin berarti libur ya, Jumat kemarin. Iya, kita libur karena memang kondisi Umi saya juga masuk rumah sakit, kebetulan sakit. Bebarengan ya. Nggih, bebarengan dengan santri. Mungkin Umi saya juga kepikiran, mungkin jadi ngelihat kan anak-anak itu sudah dianggap kayak anak sendiri. Iya, masih Bahkan kecil-kecil. kadang tuh masuk rumah disuruh ngambil-ngambil sendiri. Bahkan minum kalau habis disuruh ngangkat sendiri minumnya. Suruh nyiapin sendiri. Kayak anak sendirilah bagi Umi saya. Jadi tidak ada batasan antara Umi saya dengan santri gitu. Iya. Bahkan kalau memang makanannya belum dibagikan gitu, ketok-ketok pintu. Bu, Jumat Berkahnya buka ndak Minta, gitu. Iya, anak-anak sudah ya panggil ibu saya kayak ibu-ibunya sendiri. Bahkan kadang kalau memang kondisi Umi saya benar-benar sakit ditulisin Jumat Berkah libur gitu. Dan Itu anak-anak itu wis gini responnya. Loh rek prei Jumat Berkahnya. Itu kita ya merasa ya Allah sakno karena kan memang karena mereka sudah nunggu siap-siap iya, gitu. Kadang posisinya dari kan pagi belum makan juga kan. bener. Udah siap-siap. Juanda dari Buduran ke sini kan jalan kaki kan lumayan Lumayan jauh. jauh ya, 1 kilo lebih ya. Iya, makanya kita itu kalau memang benar nggak bikin itu benar-benar kadang Nyesek. kadang ngerasa kasihan. Bahkan kalau memang nggak bikin nasi atau apapun, kita hanya sedia minum. Iya. Karena anak-anak dari sana jalan kaki kepanasan kan pasti haus. Menyediakan minum teh. Gitu.